Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cenderawasih Live Polda Papua. Pasca aksi demo menolak pembentukan daerah otonomi baru yang berujung ricuh di Dekai, Kabupaten Yahukimo, polisi menetapkan 1 orang tersangka. Penetapan tersebut dilakukan setelah aparat kepolisian berhasil mengamankan 3 orang yang ikut terlibat dalam aksi demo ricuh di Yahukimo pada Selasa lalu. Usai dilakukan pemeriksaan, penyidik menetapkan 1 orang berinisial LM sebagai tersangka. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan melakukan olah TKP untuk mengetahui apakah masih ada yang terlibat dalam aksi tersebut. Penangkapan terhadap 3 orang yang ada di TKP dan sekarang sudah diamankan di tahanan Polres Yahukimo. Adapun status yang bersangkutan adalah perannya turut membakar pertokoan yang ada, melempar anggota yang ada melakukan pengamanan, dan kaitannya dengan ini kami dari Polres Yahukimo, para penyidik sudah menetapkan salah satu tersangka dari yang 3 orang kita amankan. Salah satu tersangka itu berinisial LM, yang mana yang bersangkutan melakukan pembakaran, dan untuk 2 orang lainnya masih kami lakukan pendalaman hingga sampai saat sore nanti. Kalau tidak terbukti terpenuhnya unsur, kami dari pihak penyidik Polres Yahukimo akan mengeluarkan yang bersangkutan. Sejumlah warga yang mengungsi di Mapolres Yahukimo akibat dari kerusuhan beberapa hari lalu mulai kembali ke keluarganya masing-masing. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Yahukimo AKBP Denny Herliana saat mengunjungi para pengungsi di Mapolres Yahukimo pada Kamis 17 Maret 2022. Dari peristiwa unjuk rasa yang berakhir pada pembakaran ruko-ruko kemarin, membuat warga yang berada di sekitaran tempat kejadian terpaksa harus mengungsi untuk sementara waktu. Kapolres menyebut ada kurang lebih 200 orang yang mengungsi di Mapolres Yahukimo pada hari pertama kejadian. Selanjutnya di hari kedua, para pengungsi yang masih memiliki keluarga dan tempat tinggalnya tidak terbakar telah kembali membawa keluarganya pulang. Untuk saat ini, pengungsi yang tersisa di Polres kurang lebih sekitar 50 orang. Kapolres menambahkan, untuk hal lainnya pihaknya tetap terbuka kepada masyarakat. Apabila masih ingin menetap di Polres, tidak ada batasan waktu. Jika para pengungsi sudah mendapat tempat tinggal, pihaknya akan senantiasa mengantarkan masyarakat kembali ke keluarganya. Dari kejadian peristiwa kemarin, penyerangan dan pembakaran ruko-ruko oleh sekelompok masyarakat tertentu berimbas kepada para pengungsi. Ruko-ruko yang dibakar dan ruko yang terancam, mereka semuanya mengungsi ke Polres. Kurang lebih ada 200 hari pertama di Polres. Adapun yang kami lakukan adalah setelah terjadinya peristiwa tersebut, kita evakuasi bersama Polri, TNI, masyarakat di sekitar ruko yang masih ada, kita evakuasi dan kita bawa ke Polres, dan ada yang langsung kendaraannya yang masih ada, yang membawa kendaraannya masing-masing mengarah ke Polres untuk meminta perlindungan sementara. Hari ketiga pasca kerusuhan, situasi di Kabupaten Yahukimo aman kondusif. Masyarakat saat ini sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Pasca terjadinya unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru atau DOB yang berujung adanya aksi pembakaran ruko milik masyarakat serta fasilitas pemerintah dan kekerasan baik dari pihak kepolisian juga masyarakat, aktivitas masyarakat kembali normal seperti biasanya dengan membuka lapak jualan, membuka ruko, dan kegiatan masyarakat lainnya. Terlihat juga dari Simpang 3 Distrik Dekai, masyarakat sudah lalu lalang melakukan aktivitas jual beli seperti biasanya, kepentingan pribadi dan lainnya. Kabid Humas menambahkan, situasi yang ada sudah kondusif. Ini diharapkan dapat mengantarkan pembangunan di Yahukimo semakin baik dan semakin maju. Hal ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di Yahukimo
dan yang akan berkunjung ke Yahukimo untuk melihat potensi alam yang sangat luar biasa di Kabupaten Yahukimo. Terima kasih, selamat sore. Sore ini hari ketiga pasca terjadinya konflik atau unjuk rasa yang mengakibatkan kekerasan bahkan kebakaran di beberapa tempat di Kabupaten Yahukimo di Kota Tekai. Alhamdulillah masyarakat aktivitas sudah kembali biasa. Sejak kemarin kita juga lihat ya masyarakat sudah melakukan aktivitas membuka beberapa ruko dan kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kita nampak di jalan di Simpang 3 di sekitar pasar atau ruko-ruko yang ada di sini, masyarakat penuh arang baik jual beli dan mereka datang untuk kepentingan pribadinya. Ya, situasinya seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat menjaga situasi Kamtimas di wilayah Kabupaten Yahukimo, dan mudah-mudahan dengan situasi aman tentram tentu akan menghantarkan pembangunan di Yahukimo semakin baik dan semakin maju. Dan ini semua dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di Yahukimo dan masyarakat yang datang ke Yahukimo untuk melihat potensi alam yang sangat luar biasa di Kabupaten Yahukimo. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Angela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Jayapura Kota. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlas Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace-mace dong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace-mace, kakak, ade dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19. Ayo ajak pace, mace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu terbenar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari pace-mace bawa dong anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Sehat, sehat, Papua bebas dari COVID-19. Biro SDM Polda Papua bersama Satbidmas Polres Jayapura melaksanakan program Torang Insan Paham Adat atau biasa disingkat TIFA, sekaligus mengajari masyarakat tentang bagaimana cara membuat tepung sagu. Program tersebut dipimpin langsung oleh AKP Jaludin Esos dan Kasat Binmas Polres Jayapura Ibtu Made Ambo Arjana SHMH. Pada kesempatannya, Kasat Binmas Polres Jayapura mengatakan pada hari ini dirinya bersama personel Biro SDM Polda Papua akan mengajari masyarakat tentang bagaimana cara membuat tepung sagu. Kasat Binmas juga menjelaskan bahwa pihaknya akan mengajari masyarakat sekitar tentang bagaimana cara mengolah sagu dari pohon hingga menjadi tepung sagu yang berlokasi di kediaman Bapak Bartolomeus Marian. Ibtu Made Ambo juga menambahkan dari program TIFA ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung ini. Ya, kita di sini cuma masyarakat biasa, tapi kita punya pohon sagu. Jadi ada dari Bapak Kepolisian yang datang untuk mau belajar kita untuk buat sagu. Jadi kita rasa bersyukur, terima kasih banyak kepada Bapak yang bisa datang ke sini untuk bantu kami, ajar kami dalam olah sagu ini.
Upacara pembukaan pelatihan peningkatan kemampuan SAR bagi Bintara Remaja Angkatan 46 Polres Jayapura, Polda Papua tahun 2022 yang berlangsung di halaman Mapolres Jayapura. Penyematan pita yang disematkan langsung Kapolres Jayapura AKBP Fredikus W.A. McLariboen SIKMH kepada perwakilan Bintara Remaja dan perwakilan Basarnas Jayapura menandai dimulainya pelatihan peningkatan kemampuan SAR. Kapolres Jayapura usai penyematan pita mengatakan bahwa pelatihan peningkatan SAR bagi Bintara Remaja untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan. Pelatihan tersebut diagendakan sebagai antisipasi apabila ada suatu bencana atau musibah. Upacara pelatihan peningkatan SAR bagi Bintara Remaja bukanlah hanya sekedar kegiatan seremoni. Namun lebih dari itu, pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap sebagai potensi SAR. Dengan diadakan pelatihan SAR diharapkan dapat meminimalisir potensi akibat dari bencana tersebut. Pelatihan ini adalah kesempatan yang sangat baik sebagai bekal dalam melaksanakan tugas SAR. Mereka akan dilatih rekan-rekan dari Basarnas Jayapura selama 12 hari yang diikuti sebanyak 56 Bintara Remaja. Baik, terima kasih. Pagi ini kita melaksanakan upacara pembukaan peningkatan kemampuan SAR bagi personel Polri, khususnya Polres Jayapura, terutama mereka Bintara baru yang baru kemarin melaksanakan pendidikan. Adapun kegiatan ini bertujuan adalah untuk bagaimana kita Polri sebagai komponen SAR punya kemampuan di dalam memberikan pertolongan keselamatan kepada masyarakat yang mengalami musibah, itu baik di musibah di darat maupun di perairan. Nah, tentunya ada hal-hal yang teknis yang perlu kita pelajari dari teman-teman SAR, sehingga ketika petugas polisi ini dia berada di TKP, dia sudah bisa mengambil langkah-langkah apa guna untuk meminimalisir fatalitas korban. Tentunya itu yang menjadi perhatian kami, karena pengetahuan terkait dengan itu belum sepenuhnya didapat dalam pendidikan kemarin. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.